Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sejarah Islam lagi. Kali ini kita akan melihat Islam di Spanyol. Negara Spanyol pada beberapa abad yang lalu pernah dikuasai oleh Islam dan membawa kemajuan peradaban bangsa. Mari kita lihat awal-awal dari Islam masuk ke Spanyol itu bagaimana. Islam masuk ke Spanyol atau disebut juga Andalusia tahun 711 Masehi di masa dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Terdapat 3 orang yang berperan penting di dalam ekspedisi ke Spanyol. Yang pertama adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah tahun 705 sampai 715 Masehi yang berada di Damaskus. Yang kedua, Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair di Qairawan, yaitu di Tunisia. Yang ketiga adalah Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan yang mengadakan ekspedisi ke Spanyol. Musa bin Nusair pertama kali mengirim 500 pasukan yang terdiri dari 100 kavaleri dan 400 infanteri di bawah pimpinan Tariq bin Malik. Untuk apa? Untuk mengetahui situasi di Spanyol. Nah, atas kerjasama antara Julian, penguasa Spanyol yang ada di Ceuta atau Septa bahasa Arabnya itu, yang ada di negeri Maroko, yaitu di Afrika Utara, dan kaum muslimin, pasukan Tariq diseberangkan ke Spanyol menumpang kapal-kapal milik Julian. Julian berlawanan terhadap penguasa Spanyol, yaitu Roderick dari dinasti Goth atau Visigoth yang berpusat di Toledo. Nah, anak-anak Witiza, yaitu raja lama Spanyol, tidak terima dengan penguasa baru tersebut. Roderick sebagai raja ingin mempersunting putri Julian, namun tidak disetujuinya. Maka Roderick mempermalukan putri Julian tersebut. Pasukan Tariq dapat memenangkan pertempuran di Spanyol dengan mudah dan kembali ke Afrika Utara membawa serta rampasan perang atau ghanimah yang banyak. Hal tersebut terjadi pada tahun 91 Hijriah atau 710 Masehi. Nah, setelah mengetahui situasi dan kondisi di Spanyol seperti itu, Musa bin Nusair mengirim 7.000 pasukan dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Ia sudah berkonsultasi dengan Khalifah Al-Walid yang ada di Damaskus dan mendapat persetujuan. Pasukan Tariq dibantu oleh Julian menyeberangkan ke Spanyol lewat selat Gibraltar yang menghubungkan antara daratan Maroko di Afrika Utara dan semenanjung di Eropa barat daya tersebut yang jaraknya sekitar 14,4 km. Jadi tidak lebar. Nah, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar pada tanggal 29 April 711 Masehi.
Nah, dengan tambahan 5.000 personil dari Musa bin Nusair, maka Torik memimpin 12.000 pasukan menghadapi pasukan Rodrik yang mengerahkan 25.000 tentara, atau ada yang mengatakan 70.000, atau menurut riwayat lain ada 100.000 pasukan. Torik bersama pasukannya menempuh jarak sekitar 120 km dari Gibraltar untuk mencapai Guadalete, yaitu wilayah pertempuran. Nah, di dalam perjalanan ia menang dalam pertempuran melawan wilayah taklukan Visigoth. Akhirnya pasukan Torik bertempur melawan tentara Rodrik di Wadi Lakah atau Wadi Bakah atau Guadalete atau Rio Barbate pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah atau 19 Juli 711 Masehi. Walau Rodrik mengerahkan pasukan yang besar, akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Torik. Sedangkan nasib Rodrik, menurut salah satu riwayat, mengatakan bahwa ia terbunuh, atau ada pula yang mengatakan ia menghilang tanpa jejak. Pasukan Torik melanjutkan penyerangan ke arah Toledo sebagai ibu kota bangsa Goth atau Visigoth atau Gotik lewat Asia dan menghindari kota Sevilla yang masih memiliki pertahanan dengan benteng-bentengnya yang kuat. Di Asia, pasukan Torik mendapat perlawanan yang ketat, walau akhirnya mendapat kemenangan. Torik membagi pasukannya untuk menyerang kota-kota yang lain dan dapat menduduki kota Arkinoda, juga kota Elvira dekat kota Granada tanpa ada perlawanan yang berarti. Pasukan Torik yang lain di bawah pimpinan Mughis Ar-Rumi, yaitu orang yang berasal dari Romawi, mengepung kota Cordova. Biasanya juga ditulis dengan Cordoba, ya, Kurtuba di dalam bahasa Arab, selama 2 bulan dan baru dapat ditaklukkan. Malaga, kota yang lain, dikuasai oleh pasukan kaum muslimin pimpinan Torik tanpa perlawanan. Nah, rupanya Musa bin Nusair ingin ikut andil dalam peperangan di Andalusia tersebut. Maka ia beserta 10.000 serdadu berangkat menuju ke tanah yang hijau, Al-Ardul Al-Khodra, pada bulan Juni 712. Ia menyerang bagian barat semenanjung Iberia tersebut, yakni wilayah-wilayah yang belum sempat dikalahkan oleh Torik. Musa dapat menguasai Medina Sidon, Carmona, dan Sevilla sebagai ibu kota Spanyol sebelum dikalahkan oleh dinasti Gotik, ditaklukkan oleh Musa bin Nusair pada bulan Juni 713. Perlawanan yang paling kuat terjadi di kota Merida yang baru dikalahkan pada tanggal 1 Juni 713. Musa bin Nusair akhirnya bertemu dengan panglima perangnya, yaitu Torik bin Ziyad, di kota Toledo sebagai ibu kota dinasti Visigoth
pimpinan Rodrik yang sudah dikuasai oleh Torik. Mereka berdua meneruskan perjuangan untuk menaklukkan kota-kota yang belum dikuasainya. Pasukan kaum muslimin tersebut melaju ke arah utara dan berhasil menguasai Saragossa, Barcelona, Aragon, Castilla, Leon, dan Asturia. Kemudian mereka menuju ke timur laut hingga pegunungan Pirenia di Prancis Selatan. Akan tetapi mereka lengah, tidak menyerang wilayah barat laut, yaitu Galicia, yang menjadi tempat pengungsian bangsa Goth yang berakibat fatal bagi kaum muslimin di kemudian hari. Dengan dikuasainya kota-kota yang ada di Spanyol tersebut, mulailah pemerintahan Islam di bawah dinasti Bani Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Sedangkan Spanyol dipegang atau dipimpin oleh seorang wali atau gubernur, dan Musa bin Nusair serta Torik setelah sukses dalam peperangan di Spanyol dipanggil oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk kembali ke pusat pemerintahan, yaitu Damaskus. Spanyol yang sudah jatuh ke tangan kekuasaan Islam diberikan kepada Abdul Aziz, putra Musa bin Nusair, sebagai pemimpin negeri yang baru itu. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tahun 99 sampai 101 memerintah, atau 717 sampai 720, hadirlah seseorang yang bernama As-Samah bin Malik di Spanyol dan berjuang hingga ke pegunungan Pirenia di Prancis Selatan tadi. Namun ia gagal dalam pertempuran dan ia sendiri terbunuh pada tahun 102 Hijriah. Ia digantikan oleh Ambasah bin Suhaim untuk meneruskan perjuangan memperluas wilayah Islam. Ambasah diangkat oleh Khalifah Yazid bin Abdul Malik tahun 104 Hijriah. Terjadilah pertempuran penting di bawah pimpinan Abdurrahman bin Abdul Al-Ghafiqi yang memerintah Spanyol tahun 112 Hijriah. Ia dan pasukannya dapat mencapai kota Tours di Prancis Selatan. Ia berhadapan melawan Raja Prancis Karl Martel dalam pertempuran yang dikatakan sebagai Istana Syuhada tahun 114 Hijriah atau tahun 733 Masehi. Disebut juga peperangan Tours dekat kota Poitiers. Pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan dan Abdurrahman terbunuh. Pertempuran tersebut menghentikan perlawanan terhadap wilayah Prancis Selatan, dan pasukan kaum muslimin hanya melakukan serangan-serangan kecil di tempat lain yang ada di Spanyol. Yusuf Al-Fihri adalah gubernur Andalusia atau Spanyol terakhir sebelum dikalahkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Mari kita lihat situasinya di peta, kemudian baru kita lihat gambaran yang ada di Toledo. Kita lihat di sini Madrid sebagai ibu kota Spanyol sekarang, kemudian Toledo di sini, ya, Madrid kemudian Toledo. Nah, ini dekat. Madrid,
Toledo, kemudian kita lihat di sini Cordova, kita lihat Sevilla, ya tulisannya Sevilla itu orang Spanyol menyebut Sevilla. Kemudian kita lihat Granada di sini. Kemudian kita lihat Gibraltar di sini. Nah, ini nama Gibraltar adalah sebetulnya nama dari Tariq bin Ziyad itu sendiri. Ya. Kemudian Ceuta itu di sini. Atau Ceuta ini berarti berada di Maroko. Sampai sekarang juga masih di bawah wilayah Spanyol, Ceuta ini. Kita lihat jaraknya antara Madrid dan Toledo tadi, ya, itu 72 km. Jadi ya tidak sampai sini Malang gitu ya, Surabaya Malang gitu ya. Kemudian antara Toledo dan Cordova, ya ini ada Toledo, kemudian Cordova, ini Toledo, kemudian Cordova, ditulis juga dengan B, Cordoba begitu ya. Bahasa Arabnya itu Kurtubah begitu ya. Itu 238 km. Nah, kita lihat ini yang agak besar. Kita lihat ini peta lama. Di situ ada Asia, Sevilla, Cordova, dan Granada. Kita lihat jarak antara Gibraltar dan Guadalete itu 120 km. Kita lihat di sini Jabal Tariq. Nah, Guadalete itu tidak tertulis di sini, tetapi di sini dekat Sevilla, juga dekat Asia. Antara Guadalete dan Asia 138,3 km. Nah, di sini kemudian ke sini, ini tertulis, kalau Asia ini tertulis. Nah, kemudian Asia dan Toledo, berarti ini sampai ke Toledo di sini. Ya, ini jaraknya 391,4 km. Nah, berarti Tariq itu dari sini, Jabal Tariq, nah ini menjadi Gibraltar, kemudian ke sini Guadalete, kemudian ke Asia, kemudian ke Toledo. Nah, sini jauh. Nah, itu berarti memakan waktu berbulan-bulan, bahkan Musa bin Nusair tadi sampai setahun. Ya. Kita lihat di Toledo, di sana ada hotel seperti ini, hotelnya, Hotel Toledo. Ini keadaannya. Kemudian kita lihat yang lain, pemandangan. Nah, ini pemandangan kota Toledo ya saat ini ya. Berarti begini pemandangannya. Kotanya ini berarti di atas gunung gitu ya, pegunungan. Kemudian ada sungai-sungai juga yang mengelilingi kota tersebut. Nah, kita lihat kemudian yang lain. Nah, ini berarti kota ini terletak di pegunungan yang berbatu, gitu ya. Ini batuan, kemudian sungai-sungai tadi dihubungkan dengan jembatan yang seperti ini. Ini kan jembatan lama, gitu ya. Kemudian diperbarui lagi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat, nah ini pemandangan yang sisi lain dari kota Toledo tadi. Kemudian ini adalah sungai-sungai di bawahnya ini. Nah, ini berarti yang ada di atas pegunungan tadi. Nah, kemudian kita lihat, nah ini rombongan kita dari UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Adab, dan dari teman-teman dari Jakarta. Nah, ini ada Pak Zuhdi, kemudian
ini Prof. Ghazali, ini Prof. Ahwan, ini Prof. Syafiq gitu. Nah kemudian kita lihat ini di belakangnya itu berarti Toledo tadi. Nah kita beristirahat di sini. Ini tempat untuk kita turun dari bis. Jalannya untuk menuju ke sini itu berliku-liku, naik turun ya. Kemudian kita lihat yang lain lagi. Nah ini kota Toledo yang ada di sini, ini berarti kotanya. Kemudian ini sungai. Nah, ini sungai. Berarti kota Toledo itu ya di samping tinggi juga di situ ada sungai-sungai yang mengelilinginya. Nah, untuk sampai ke situ yang tempat yang tinggi tadi, maka para hadirin itu naik lewat eskalator. Nah, ini naik. Nah, ini untuk yang turun. Untuk sampai ke tempat yang tinggi tadi. Kita berhenti di bawah, kemudian naik ke tempat kotanya itu lewat eskalator. Bisnya sudah kita tinggalkan di bawah. Nah kemudian kita lihat, nah, ini kota Toledo ya. Situasinya seperti ini. Nah, ini bis yang kita tumpangi ya, untuk menuju ke Toledo. Kemudian nah, kita lihat, nah ini sisi kota Toledo ya, yang ada di atas pegunungan tadi. Nah ini yang penting, ini adalah masjid pertama kali yang dibangun oleh kaum muslimin di Toledo ya. Masih sederhana, dan ini asli masih seperti ini bangunannya. Nah kita lihat di dalamnya ya, di dalamnya seperti ini masih asli. Nah yang renovasi itu yang atasnya, tetapi yang ini masih asli. Tiang-tiangnya ini masih asli ya. Kemudian ini masih asli tiang-tiangnya. Nah di atas itu ada lukisan, kemudian juga ada tulisan. Nah ini kita memperhatikan tulisan-tulisan itu yang ada di atas dinding-dinding itu. Ada tulisan-tulisan Arab, kemudian ada lukisan-lukisan. Kita lihat, ini berarti tiang masih utuh seperti ini. Nah di sini ini sebetulnya ada tulisan, tetapi tulisan itu sudah tidak nyata lagi, tidak terlihat lagi ya, sudah terhapus itu ya. Kemudian kita lihat, nah di sini di atas tadi ya, kita lihat dari bawah itu ada lukisan seorang ulama yang sedang mengajarkan ajaran Islam. Nah ini ya. Nah kemudian ini masih kelihatan tulisannya, tulisan Arabnya ini masih kelihatan. Masih kita bisa baca di sini la ilaha illallah dan lain sebagainya. Ya ini masih asli tulisan dari tahun-tahun 700-an tadi. Nah kemudian kita lihat lagi, ini kita keluar dari masjid tersebut, kita berjalan ke kota Toledonya. Situasinya seperti ini. Nah ini kota-kota Toledo dengan bangunan-bangunan yang mirip dengan bangunan Arab ya. Kotanya seperti ini ya, biasa kalau sore hari itu berarti waktu sibuk ini. Nah kemudian juga kita lihat yang lain.
Nah, ini berarti benteng kota Toledo itu yang kita tadi ada di dalamnya, kemudian ini pintu keluarnya. Ya, kemudian kita lihat pintu keluar itu dan teman-teman kita ini keluar dari pintu tersebut. Saya kira cukup ini, kita bisa lanjutkan lagi ke kota-kota yang lain setelah kota Toledo. Masih banyak kota di Spanyol ini tinggalan-tinggalan dari zaman Islam akan kita lihat setelah ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.